Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian semua yang sedang menonton video saya kali ini dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani, saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Baiklah, mari kita masuk ke dalam materi aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar. Pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual, pembeli, atau tempat terjadinya transaksi jual dan beli. Sedangkan pemasaran didefinisikan sebagai suatu proses terjadinya transaksi jual dan beli. Dari definisi singkat ini dapat disimpulkan bahwa pasar bersifat statis, sedangkan pemasaran bersifat dinamis. Jika kita menggunakan kata pemasaran, berarti kata tersebut sudah mengandung kata pasar. Pemasaran seringkali disebut sebagai ujung tombak perusahaan. Ujung tombak sebuah tombak menepati posisi terdepan dan analoginya pada perusahaan. Pemasaran merupakan pos terdepan bagi setiap perusahaan. Tanpa adanya aktivitas pemasaran, maka tidak akan tercipta sumber penghasilan. Jika sumber penghasilan tidak tercipta, sedangkan biaya dan beban sudah terjadi, maka perusahaan berarti menderita kerugian. Selanjutnya, aspek pemasaran selanjutnya, di dalam konsep akuntansi, laba akan diakui manakala transaksi penjual telah dilakukan. Sedangkan beban sudah dapat diakui sebagai kerugian tatkala sudah dikeluarkan, karena pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan dan memegang peran yang sangat menentukan. Maka pemasaran dianggap mempunyai dimensi pertama atau dimensi utama. Para pemilik proyek bisnis harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan pemasaran. Selanjutnya ialah fungsi pemasaran. Para manajemen perusahaan atau para manajemen atau pemilik organisasi proyek harus memperhatikan berbagai fungsi pemasaran. Bagi pemilik atau manajemen organisasi proyek adalah bahwa pada perusahaan aktivitas sudah berjalan, sedangkan pada organisasi proyek aktivitas regulernya sedang dipelajari atau dianalisis. Oleh karena itu, para manajemen atau para pemilik organisasi proyek harus mempertimbangkan betul berbagai aspek proyek guna dipersiapkan manakala nantinya proyek diterima dan aktivitas reguler harus dikerjakan. Di bawah ini akan dijelaskan secara ringkas aspek fungsi pemasaran. Yang pertama ialah membeli, yang kedua menjual, yang ketiga transportasi, yang keempat penyimpanan, yang kelima pembebanan, yang keenam standarisasi, yang ketujuh tingkat produk, yang ke-8 menanggung resiko, yang ke-9 harga, dan yang terakhir ialah informasi pasar. Bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran dikembangkan oleh Neil Borden. Kemudian, konsep bauran pemasaran ini dikembangkan oleh James Culliton. Konsep bauran pemasaran awalnya terdiri dari 12 unsur yang kemudian dikondensasikan menjadi 4 unsur. Setelah itu, berkembang menjadi 5 unsur, kemudian disusul lagi menjadi 6 unsur. Meskipun konsep bauran pemasaran yang umumnya diketahui adalah 4 unsur yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi, akan tetapi konsep bauran pemasaran ini tidak mutlak harus 4 unsur, sebab konsep bauran pemasaran dapat dikembangkan lagi kepada unsur yang lebih banyak.
Analisis pemasaran di dalam organisasi proyek di mana aktivitas regulernya belum berjalan, maka kebijakan tentang pemasaran harus dipersiapkan sedini mungkin. Oleh karena itu, berbagai aspek yang harus berhubungan dengan pemasaran harus dianalisis. Biasanya, proyek yang akan didirikan oleh pemiliknya atau terlibat dengan proyek telah mempunyai pengalaman yang matang. Meskipun demikian, analisis pemasaran sangatlah diperlukan sehingga kebijakan pemasaran yang akan dibutuhkan nantinya dapat diterapkan di dalam aktivitas reguler perusahaan. Analisis pemasaran harus menekankan kepada berbagai aktivitas yang diarahkan kepada studi yang sistematis terhadap sifat. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, karakteristik produk atau untuk melihat sejauh mana suatu produk telah sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan spesifikasi konsumen. Yang ketiga, struktur pasar persaingan. Yang keempat ialah karakteristik konsumen. Dan yang kelima, laju perubahan yang melekat pada perubahan produk dan perubahan kebutuhan, keinginan dan kemampuan konsumen. Adapun tujuan analisis pemasaran adalah mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen, menguji bagaimana produk dapat dialokasikan atau dirancang, atau apakah produk baru yang perlu dipasarkan, dan juga perlu adanya usaha terus berlanjut untuk memperkenalkan dampak negatif perusahaan setelah menemukan karakteristik produk dan karakteristik konsumen. Macam-macam segmentasi. Segmentasi pasar dapat dibedakan atau dikelompokkan ke dalam. Yang pertama, segmen geografis. Suatu segmen yang didasarkan atas lokasi konsumen atau daerah penjualan. Lokasi konsumen meliputi lokasi geografis, lokasi daerah pemasaran, lokasi kota, dan desa, dan lain sebagainya. Bidang perencanaan yang relevan dengan pemasaran adalah distribusi fisik. Yang kedua, segmen demografis. Suatu segmen atas dasar karakteristik kependudukan seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, gaya pola atau gaya hidup, pendapatan ekonomi, dan sebagainya. Bidang perencanaan yang relevan dengan pemasaran akan memiliki media periklanan dan lokasi toko eceran. Yang ketiga ialah segmen psikografis, suatu segmen yang didasarkan atas gaya hidup kepribadian. Kepribadian di sini seperti gaya hidup seseorang, pemimpin atau pengikut, seseorang yang mempunyai sifat introvert atau ekstrovert, seseorang yang bersikap sangat radikal, keras kepala, kaku, dan sebagainya. Bidang perencanaan yang relevan dengan pemasaran adalah iklan, pengembangan produk, dan rancang produk. Yang keempat, segmen benefit. Suatu segmen yang didasarkan atas berbagai manfaat yang akan diperoleh oleh para konsumen di dalam mengkonsumsi produk jarang dibeli. Variabel utama segmen ini adalah derajat kesukaan konsumen atas produk yang dipasarkan. Bidang perencanaan yang relevan dengan pemasaran adalah pengembangan produk dan menempatkan produk pada posisi tertentu di suatu tingkat pemasaran. Selanjutnya, yang keempat ialah segmen ruang produk. Membagi pasar ke dalam segmen menurut kesamaan atribut dan karakteristik produk yang dirasakan oleh konsumen. Konsumen yang mempunyai kesukaan yang sama atau persepsi yang sama atas suatu produk dijadikan satu kelompok. Kemudian diikat atau digabungkan kesukaan dan persepsi atas suatu produk.
Bidang perencanaan yang relevan dan produk pada posisi tertentu tingkat pemasaran. Yang kelima ialah segmen faktor pasar. Pembagian pasar ke dalam kelompok yang terpengaruh oleh bauran pemasaran seperti harga, promosi, dan tempat. Variabel utamanya adalah harga, kualitas, pengempakan, promosi, tempat, dan juga iklan. Bidang perencanaan yang relevan dengan pemasaran adalah strategi promosi dan alokasi sumber ekonomi untuk setiap variabel bauran pemasaran. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.